T34 gelar ini. Hari ini, kita akan pelajari sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena ketika semua orang hanya melihat satu sisi, pasar akan berbalik. Sekarang, lihatlah grafik Bitcoin di layar Anda. Ketika harga naik, ada orang-orang yang ingin membeli terus. Tapi, jika semua orang membeli, siapa yang akan menjual? Jika tidak ada yang menjual, harga akan turun. Dalam sejarah, ketika ada kebangkitan ekstrim dan kekhawatiran ekstrim, terjadi perubahan besar. Contohnya, pada tahun 2021, harga Bitcoin mencapai 6,5 miliar, dan pada tahun 2008, kekhawatiran keuangan yang ekstrim, perubahan ekstrim seperti ini selalu diikuti dengan perubahan harga yang besar. Hari ini, kita akan belajar cara membaca sentimen ekstrim dengan 3 cara. Ini adalah tingkat ahli yang sebenarnya. Pertama, kita akan membahas sentimen kebangkitan. Ini adalah alat yang mengukur emosi pasar yang ekstrim, seperti grafik Bitcoin di layar Anda. Skala 0-25 menunjukkan kekhawatiran ekstrim. Semua orang ingin menjual. Skala 75-100 menunjukkan kebangkitan ekstrim. Semua orang ingin membeli. Skala 46-54 menunjukkan keadaan netral. Yang penting adalah, pada tahun 2022, ketika sentimen kekhawatiran mencapai 8, harga Bitcoin meningkat kembali setelah 1 bulan. Pada tahun 2021, ketika sentimen kebangkitan mencapai 97, harga mulai menurun setelah 1 minggu. Contohnya, sentimen kekhawatiran 10 menunjukkan, saya membeli nasi goreng ketika harga nasi goreng turun. Sebaliknya, sentimen kebangkitan 95 menunjukkan, semua orang sudah membeli. Siapa yang akan menjual? Yang penting adalah, pada sentimen ekstrim, kemungkinan perubahan harga meningkat, tetapi tidak ada jaminan bahwa harga akan berubah. Kedua, kita akan membahas indeks put call. Ini adalah sinyal yang diberikan oleh pasar opsional, yaitu perbandingan antara opsi jual dan opsi beli. Lihatlah grafik SPY di layar Anda. Jika perbandingan 0,3, berarti 10 orang di antara 10 orang yang bertransaksi opsional ingin membeli. Jika perbandingan 2,0, berarti 10 orang di antara 10 orang yang bertransaksi opsional ingin menjual. Sentimen ekstrim menunjukkan bahwa salah satu sisi telah terlalu yakin. Sebenarnya, ada pola yang umum. Jika perbandingan put call 0,2, maka setelah 1 minggu, harga akan mulai menurun. Jika perbandingan 1,8, maka setelah beberapa hari, harga akan mulai meningkat. Namun, perlu diingat bahwa sentimen ekstrim tidak selalu berarti bahwa harga akan berubah. Anda harus melihat sinyal teknis dan berita lainnya juga. Ketiga, kita akan membahas laporan chart. Ini adalah laporan yang diterbitkan setiap minggu, yang menunjukkan posisi institusi dan pedagang retail di pasar Amerika Serikat, seperti grafik emas di layar Anda. Dalam arti sederhana, laporan ini menunjukkan siapa yang membeli dan siapa yang menjual. Pada tahun 2008, pedagang retail terus menjual, sementara institusi mulai membeli. Sebenarnya, ada pola yang umum. Ketika pedagang retail terus membeli atau menjual, institusi akan berlawanan dengan mereka. Institusi sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi, jika laporan chart menunjukkan sentimen ekstrim, maka kemungkinan perubahan harga meningkat. Namun, tidak ada jaminan bahwa harga akan berubah. Sentimen pasar biasanya mengikuti 4 tahap. Lihatlah grafik Bitcoin di layar Anda. Perhatian yang tenang, harga naik 10, tetapi orang-orang tidak tahu. Tidak ada berita dan tidak ada perhatian. Berita dan gosip, harga naik 50, dan orang-orang mulai berbicara di media sosial. Orang-orang mulai khawatir, apa yang akan terjadi jika saya tidak membeli? Puncak kegilaan, harga naik 150, dan berita mulai menyebar luas. Orang-orang mulai berbicara tentang, ini adalah kesempatan yang besar, dan harga akan terus naik. Kebangkrutan, ketika orang-orang mulai menjual, harga mulai turun. Pola ini terjadi pada tahun 1920, tahun 2008, dan tahun 2021.
Ini hal yang paling penting dalam praktik nyata. Anda tidak boleh menilai pasar hanya dari indikator sentimen saja. Sambil melihat grafik harian SPY di layar sekarang, tanyakan pada diri Anda, meskipun indeks ketakutan dan keserakahan berada di titik ekstrim, bagaimana jika chart terus turun? Itu artinya pergerakan masih terjadi. Anda harus melihat tiga hal secara bersamaan. Sentimen ekstrim, indeks di angka 10 atau 95, analisis teknikal. Apakah support atau resistance telah jebol? Apakah kondisi oversold sudah terjadi? Fundamental. Apakah berita buruk terus muncul? Apakah ada perubahan kebijakan? Ketika ketiga hal ini memberikan sinyal yang sama, itulah titik balik yang sebenarnya. Contoh, ketakutan ekstrim di chart harian menyentuh area penting, berita positif muncul sinyal beli. Sebaliknya, jika sentimen ekstrim tetapi chart terus turun dan berita tetap buruk, Anda harus menunggu. Fase penurunan masih berlangsung. Rangkuman modul T34. Indeks ketakutan dan keserakahan, termometer emosi pasar. Probabilitas pembalikan arah tinggi di titik ekstrim. Rasio put call, indikator pembanding untuk melihat konsentrasi taruhan para trader opsi. Laporan COT, alat untuk melihat posisi ekstrim antara institusi versus retail. Percaya hanya ketika ketiganya memberikan sinyal bersamaan. Dasar dari T1, sinyal teknikal dari T2, dan sekarang di T3 kita menambahkan sentimen ini untuk mengambil keputusan. Grafik harian aset kripto di layar Anda sekarang pun akan terlihat jauh lebih mendalam jika dilihat menggunakan kerangka ini. Terakhir, selalu ingat ini. Indikator-indikator ini hanya meningkatkan probabilitas dan tidak memberikan jaminan 100. Selalu buat rencana cut loss terlebih dahulu, dan melaksanakannya tanpa emosi adalah ciri trader yang benar-benar mahir. Kursus ini dibuat untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan ajakan atau rekomendasi investasi. Tidak ada keuntungan yang dijamin, dan segala keputusan serta tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Anda.